unusual couple, you know? Oh, I don't think that was ever in question. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, sekarang sudah bergabung dengan saya kembali nih, teman kongko BB69, Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik nih. Mas, gimana kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat selalu. Gimana nih Mas? Kemarin kan kita baru ngobrolin soal pasangan yang cukup romantis nih, si Superman dan Lois ya. Betul. Itu dari Ya. DC. Nah, sekarang ini ternyata ini kan pas hari Jumat kemarin ini baru saja selesai sebuah serial atau bisa dibilang itu mini seri kali ya, serial mengenai pasangan yang romantis juga nih, yakni WandaVision ya. Ya, betul sekali. Baru selesai nih 9 episode ya. Nggak berasa ya, bener-bener nggak berasa nih 9 episode tiba-tiba udah selesai aja. Nah, waktu itu kan pas awal-awal terdengar bahwa WandaVision ingin dibuat, itu reaksi Mas gimana nih Mas? Itu kalau nggak salah tahun 2019 ya, pertengahan tuh, habis Spider-Man Far From Home, kalau nggak salah tuh pengumuman project-project MCU fase 4 gitu. Jadi sebetulnya kan cukup banyak hal-hal yang mengejutkan tuh di pengumuman itu. Kayak salah satu yang paling mengejutkan sih waktu itu ya kembalinya Natalie Portman sebagai Jane Foster gitu kan. Itu kan salah satu hal yang cukup bikin pengumuman MCU fase 4 tuh wow. Dan banyak project series-series waktu itu. Nah, salah satunya ini kan WandaVision yang udah langsung dideklarasikan sebagai series pertamanya MCU gitu. Jadi ternyata betul. Dan waktu itu jadi langsung lah dari masing-masing project ini kan keluar nih kira-kira teorinya, kira-kira ceritanya apa dan yang paling populer dari WandaVision waktu itu adalah kemungkinan bakal diangkat dari komik House of M gitu. Jadi kan erat kaitannya dengan dunia mutant dan juga ketika kemungkinan MCU fase 4 ini akan memulai namanya multiverse. Jadi harapan saya waktu itu cukup tinggi gitu. Meskipun setelah lihat trailernya ada hal yang unik nih, hal yang baru gitu. Dengan model-model sitcom. Ya di trailernya kan yang lebih ditonjolkan di situ. Jadi melihat di sini kayak ada unsur komedinya cukup kuat, cukup kental gitu. Jadi dari awal saya udah merasa cukup penasaran gitu. Ini MCU bakal membawa warna baru apa sih dalam sebuah project di fase 4 nih, project pertamanya. Apalagi ini adalah series pertamanya MCU nih setelah 10 tahun ya, 11 tahun merajai ranah box office. Sekarang gimana mereka ngeformulasi sebuah series itu gimana sih kemasannya. Jadi itu adalah satu hal yang bikin saya penasaran tuh dari awal, menunggu-nunggu banget tayangan WandaVision ini. Ya, kalau saya itu aja. Oke. Kalau saya justru kebalikan dari Mas Dian nih, Mas. Kalau saya malah di saat diluncurkannya istilahnya pengumuman bahwa ya Marvel akan membuat beberapa serial nih, misalkan WandaVision, Falcon, Loki. Nah, itu justru saya agak skeptis dalam arti ya ini kenapa sih dijadiin sapi perah nih dalam arti kalau saya pribadi. Nah, ini apa ini dipaksakan untuk dibuat serial-serial dan itu ada di pikiran saya karena saya berpikir bahwa ini film yang sudah dibuat oleh MCU nih ya tolonglah jangan dipaksakan untuk dijadikan serial itu kalau dalam pikiran saya. Namun pas waktu saya melihat trailer dari WandaVision justru hal itu membuat saya jauh lebih tertarik terhadap serial ini karena saya melihat itu mempunyai premis atau istilahnya bukan premis sih, istilahnya mempunyai tipe yang berbeda dari serial-serial lainnya nih. Dan ini saya merasa ini unik dan jujur aja nih dari mau ada WandaVision, dari Loki dan dari Winter Soldier nih si Falcon. Nah, ini saya hanya tertarik
WandaVision nih Oke. dari melihat trailernya ini atau teasernya kita bilang Ya, ya. teaser ya. Karena saya melihat yang 2 film yang lainnya ini, serial lainnya ini justru seperti kayak serial biasa nih, kayak Pada Agents umumnya of ya. Shield lah atau misalnya kayak Hmm. Daredevil atau yang lain-lain. Nah, maksudnya itu menurut saya ini konsepnya ya seperti serial biasa nih, walaupun mungkin aja karena di bawah di ekspektasi saya nih, nanti mungkin nih 2 minggu lagi nih saya akan bisa dikagetkan oleh Falcon nih mungkin ya. Iya, ya. Ternyata wah banget mungkin. Nah, tapi balik lagi ke Mudah-mudahan. WandaVision, justru ini dari saya jatuh cintanya ini justru di trailer atau teaser pertamanya yang Hmm. menampilkan berbagai sitkom ya, kita bilangnya sitkom dari 50-an, Iya. 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Nah, ini nih dari sininya justru saya malah jatuh hati nih dan akhirnya saya mencoba. Nah, itu tuh kalau dari saya kayak Oke. itu dan saya melihat ini membuat misalnya ekspektasi saya yang benar-benar nggak ada ekspektasi sama sekali, bahkan saya mencibir ya, misalnya skeptis lah ya. Ternyata Iya, itu ya. semangat, skeptis, saya benar-benar skeptis, aduh ini ngapain sih jadiin sandpaperan nih, apalagi nih, mau diapain lagi. Hmm. Dan Iya. saya senang sih, saya senang kan kalau kita boleh jujur nih ya, WandaVision kan kalau di MCU kan tanda kutip masih agak anak tiri lah ya, dalam arti side lah kita bilang Nah, ya. masih peran sampingan lah. Betul, pemeran sampingan yang Hmm. istilahnya bahkan ya itu kalah sama apa sama yang lain nih yang si Iron Man, Captain America, Thor, Ya, masih jauh terus sih. masih jauh Hmm. lah. Terus habis itu kan mungkin Hmm. senasib sama Ant-Man kali ya, yang waktu itu sempat kita Tapi ngomongin. Ant-Man udah dapat 2 film. Ant-Man udah dapat 2 film, sedangkan si Iya. WandaVision nggak ada sama sekali nih, ya Iya, kan? betul. Dan saya jujur nih, ya hal inilah yang membuat pikiran saya, ya ini dia timnya daripada Marvel ini bisa mengangkat dan nanti sesuatu yang tanda kutip yang ke samping ini menjadi Hmm. sesuatu yang menjadi satu corotan besar dan ternyata benar ya. Iya. Nah, sekarang ini kan tadi kan soal ekspektasi pertama kali ini kan Mas Dian kan bilang kan, Hmm. wah saya memang udah punya ekspektasi yang cukup besar nih, apalagi kan House of M yang cukup terkenal ya. Itu siapa sih Iya, yang House of betul. M ya? Maksudnya kok dalam dunia pertulisan itu Hmm. benar-benar suatu yang menggambarkan kekuatan si sang Scarlet Witch itu Scarlet Witch. yang benar-benar istilahnya yang mungkin yang paling kuat kali ya kita bilang ya. Sedangkan Ya. di Bisa film-film dibilang, sebelumnya kan uh, belum ditampilkan sekuat itu, bener ya? ya, betul betul. Mungkin sedikit teaser itu waktu pas Endgame ya, dia ngelawan Thanos itu bisa Hmm, kelihatan saat dia emosi itu kekuatannya wah banget gitu. Dan dia udah digadang-gadang bakal jadi entitas terkuat MCU saat ini gitu. Jadi betul. apalagi udah dikonfirmasi kalau WandaVision ini akan mengeksplor kekuatan Wanda Maximoff lebih lanjut dan itu yang akhirnya bisa kita lihat di ending episode kemarin tuh. Hmm. Nah, tadi kan ngomong soal yang di film MCU sebelum itu ya bayangin aja nih di satu sisi dia bisa lagi ngurusin si Vision, di satu sisi pakai satu tangan pakai ngelawan si Thanos ya, bener ya? Oh iya, Jadi nah, nahan itu si yang Thanos pakai satu Infinity tangan War. loh. Iya, iya. Ya, Itu kan dua itu itu. bener-bener tuh, iya kan? Nah, Iya. nah eh, itu kan tadi kan mengenai ekspektasi sebelum menonton nih. Nah, sewaktu menonton nih, dari episode per Hmm, episode nih, dari 9 episode, dari episode pertama, episode kedua, dan ini kan kebetulan kan per minggu nih ya, dalam arti ya, ya. Hmm. bukannya langsung 9 episode di door langsung, tapi per minggu. Nah, ini apa nih yang Mas alami dalam menonton ini? Apa? Jadi kalau ini kan kita nggak kayak di Netflix ya yang biasanya memakai format langsung jebret gitu semua episode. Tapi di sini adalah kita per pekan gitu. Jadi jatuhnya adalah yang saya perhatikan dari pekan ke pekan itu ada ruang dan space waktu banyak itu buat fans tuh ngobrolin. Jadi teorinya itu udah keburu kita ngawang lah, kita udah halunya tuh udah kemana-mana gitu. Padahal ceritanya ini kan udah jadi dari lama gitu, tinggal jebret tayangin doang gitu. Tapi karena space-nya ini udah terlalu panjang gitu, 6 sampai 7 hari lah ya kita waktu untuk ngobrolin itu. Jadi kita tuh fans-fans itu udah terlanjur halu kemana-mana gitu. Yang saya pada akhirnya juga ya ikut tertarik juga lah namanya ngelihat
obrolan seperti itu, yang namanya ada kemungkinan-kemungkinan apa. Karena sejujurnya pun waktu pas episode 1, 2, 3 saya nggak terlalu antusias banget gitu. Saya nggak nonton on time lah. Saya nontonnya itu udah Jumat malam, bahkan ada yang nonton udah di hari Sabtu gitu. Jadi setelah episode 4, episode 5 kan baru mulai kelihatan tuh konfliknya gimana. Terus di situ mulai berkembang lah. WandaVision ini semakin hangat dibicarakan di sosial media, bahkan hampir selalu menjadi trending topik di Twitter. Terutama setelah episode 5 tuh ketika kemunculan Pietro-nya Evan Peters. Nah, itu kan makin rame lagi tuh teori-teori, makin udah halunya kemana-mana. Jadi ini jadi satu PR juga mungkin ya buat Marvel ini, ketika fans ini antusiasnya melebihi apa yang mereka udah bikin gitu, antusiasmenya udah kelewat batas mungkin gitu. Jadi fans halunya udah kemana-mana gitu. Ternyata ketika hasil akhirnya tidak sesuai ekspektasi fans, banyak yang kecewa. Padahal kalau kita nggak ada ekspektasi apa-apa, ini udah wah banget, udah keren banget ini. Ibarat kata kalau misalnya langsung jebret 9 episode, itu pasti semua bakal standing applause, saya yakin sih kayak gitu. Jadi kalau yang saya rasain adalah ekspektasi yang terlalu berlebihan gitu dari pekan ke pekan gitu, karena saya pada akhirnya ikut terjun juga ngebaca-bacain teori-teori itu gitu. Tapi itu kan pengalaman yang menarik ya, soalnya kan dalam arti gini, kalau saya sih merasa ya, saya sudah lama sekali tidak menonton sebuah serial nih, yang walaupun dulu itu maksudnya yang seminggu sekali ataupun yang istilahnya jebret langsung nonton ya, itu udah lama sekali tidak merasakan penasaran, tidak merasakan otak ini menduga-duga, saya tidak merasakan satu semangat untuk membuat tanda kutip cerita versi kita nih ya, dalam arti ya, atau dalam versi kita nih. Nah, soalnya kita lihat nih banyak sekali serial-serial yang sudah ada nih, baik itu mau serial dari Amerika, mau dari Korea Selatan, mau dari Spanyol, mau dari mana apapun juga ya. Dan ini nih merupakan satu-satunya serial yang membuat saya memikirkan atau bahkan melihat, saya berusaha melihat detail adegan beradegan nih. Kira-kira nih maksudnya apa sih? Dan betul. Dari bahasa tubuh kita merasa nih jangan-jangan nih, istilahnya kita jadi kok tanda kutip paranoid sendiri, atau istilahnya melihat nih ada teori konspirasi apa lagi nih gitu ya. Kitanya overthinking duluan ya. Iya, tapi itu hal atau istilahnya itu satu pengalaman yang berharga sih menurut saya sih, bagi saya pribadi. Bagi saya pribadi satu hal yang berharga, soalnya setelah menonton kita akan melihat apa benar yang kita pikirkan itu seperti para penonton lainnya nih. Kita langsung cek di internet, baik itu Twitter, Instagram ataupun di website. Kita langsung berusaha mencari pembenaran akan teori-teori kita. Benar ya Mas ya? Kalau Mas gimana Mas? Sempat merasa seperti itu nggak? Iya sih. Pada akhirnya kan karena terlalu banyak kemungkinan ya, teori-teori entah itu yang kita baca atau yang ada di pikiran kita, itu kan kita pada akhirnya nggak memungkiri lah, itu jadi satu harapan juga gitu. Ya, kalau saya pribadi sih yang paling berasa itu mungkin ketika si Evan Peters ini hadir nih. Evan Peters ini hadir, jujur saya sampai episode 8 menuju episode 9 masih berharap. Dalam hati kecil saya tuh saya masih berharap dia adalah Quicksilver dari Universe X-Men. Meskipun pada akhirnya waktu jelang menonton episode 9 saya udah menurunkan ekspektasi saya serendah mungkin, sampai dia itu bukan siapa-siapa gitu. Jadi itulah karena terlalu dibombardir informasi banget gitu kita. Karena space waktu itu terlalu banyak gitu, dari pekan ke pekan. 8 pekan ya total, karena episode awal kan langsung 2 episode tuh. Jadi selama 2 bulan itu space waktu kita untuk berpikir liar kemana-mana itu bikin ekspektasi fans ketinggian. Padahal sekali lagi saya mengatakan kalau ini nggak ada hal seperti itu, atau langsung jebret kita nonton 9 episode, ini epic banget sih. Ini pasti satu hal yang bikin, ya itulah tadi kita
mengapresiasi lebih gitu ketimbang apa yang terjadi kemarin, ternyata banyak yang kecewa ya. Nah, ini yang sempat saya ngomong ke Mas Dian nih, Mas ya jangan-jangan kayak Game of Thrones nih, dan ternyata ya sebagian orang merasa seperti Game of Thrones ya dalam arti ya. Nah, Ya, ini ya. bener ya. Nah, ini menurut saya ini tadi Mas kan ngomong nih terlalu terlalu heboh, terlalu banyak berpikir. Nah, ini akhirnya itu sebenarnya ini kita anggap ini sebagai marketing, free marketing yang benar-benar berhasil nih. Oke, Ya, karena dia ya pasti betul. itu dalam Twitter, dalam Instagram, dalam hashtag segala macam itu cukup banyak nih dia nih, dan itu cukup jadi Ya, pembicaraan nih. Di mana itu betul. otomatis membuat orang yang baru nonton nih atau yang belum pernah nonton, apa sih ngomongin ini terus nih, kok muncul terus Ya, muncul terus nih. betul, betul. Nah, tapi di satu sisi karena over reacted-nya itu atau over confident daripada para fans nih dengan teori-teorinya, ini bisa Ya, menjadi bumerang nih yang akhirnya terjadi ya, di Game of Thrones nih ya, sama nih. iya betul. Nah, nanti mereka udah berpikir, wah ini season terakhir nih pasti kayak gini nih, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ternyata itu ya begitu. Nah, Kayak ini ya, apa pedang bermata dua lah ibaratnya jatuhnya. karena di satu sisi, apalagi pas yang menjelang episode terakhir kan, sutradaranya ngomong nih, ini pasti penggemar pasti banyak yang kecewa. Ya udah, kita udah tahu lah Betul, betul. pasti itu udah kalau dia ngomong gitu, itu antara dua pilihan, dia bercanda, jadi saya buat kejutan, atau ya memang dia ngakuin aja, udahlah selama ini kalian ini salah, maksudnya. Iya. Karena dia juga membaca teori-teori yang beredar kan. Pasti Dan dia pasti. tahu, dia mungkin dia ketawa, ini nggak kayak gini gue bikinnya. Dan untungnya nggak Kejauhan. di reshoot ya. Nggak sempet. Kan udah nggak sempet ya, udah. Kan mungkin dia, aduh resiko nih, aduh di reshoot nih. Nah, tadi ngomongin soal Quicksilver, nah itu Ya, juga sempet, ya emang bener sih, itu kan harapan saya bener-bener PHP banget ya. iya, itu benar tuh. Satu Bener-bener hal yang PHP sih saya itu. nggak habis pikir gitu. Kenapa mesti Evan Peters yang dipakai? Jahat ya. Gitu bener-bener jahat. Tapi Benar, nggak tahu, benar. tapi tahu itu ke depannya itu dibalikin lagi kan ya. Dalam film kan bisa Ya, aja nanti tiba-tiba ternyata itu kita beneran. bahas di ending. Kita bahas di ending nanti. Nah, siapa tahu pas endingnya itu ternyata itu setelah dikeluarin daripada domnya itu dia terkena efek mutant dan akhirnya beneran Bisa jadi. jadi. Loh, bener kan? Ternyata itu dia jadi Ya, mutant juga. atau bisa juga gini. Apa namanya? Ini kan dia ternyata namanya adalah Ralph Bonner ya. Itu Hmm, kan nama di dalam realita Hex-nya Wanda. hmm. Kalau di luar itu kan kita nggak tahu nama aslinya dia siapa. Nah, itu kemungkinan sih kalau itu sih kayaknya sih dalam realita asli sih, soalnya itu kan di kertas itu ya. Tapi kita nggak tahu apakah itu Ya kertasnya betul. berdasarkan realita apa enggak. Nah, sekarang ini kan banyak-banyak teori nih. Banyak teori nih yang beredar dan mungkin banyak teori yang kita harapkan nih. Nah, eh, teori-teori apa aja nih yang Ya. sempat atau pikiran-pikiran apa aja yang sempat Mas Dian harapkan ternyata ada di film ini tapi nggak terjadi nih. Kayak satu kan yang X-Men itu, ada yang lain nggak dugaan-dugaan Yang di luar, maksudnya yang tidak terjadi ya? yang Yang tidak pada terjadi? akhirnya saya berpikir yang Hmm, tidak terjadi. hmm. Uh, Padahal Oke, merasa yakin. saya tadinya merasa ada villain besar di balik realitas Hex buatan Wanda. Itu satu. Ternyata kan nggak ada. Ternyata main villainnya just only Agatha Harkness di sini. Hmm. Nah, terus kemudian saya berharap apa namanya? Dan ini harapan sekaligus dari teori ya, dari teori-teori yang ada, multiverse itu sudah mulai sedikit disinggung di sini, sedikit aja. Ternyata tidak sama sekali. Yang dimana mungkin Hex ini membuat realitas di dunia Marvel itu menjadi kacau gitu dan pada akhirnya membuka portal dari multiverse. Itu kan possible gitu. Apalagi waktu itu kan ada sebuah iklannya episode 7 kalau nggak salah tuh yang tentang Nexus tuh, yang obat Betul. itu. Nah, itu kan disebutkan juga kalau Nexus itu ternyata bersumber dari salah satu komik yang dimana itu semacam pintu yang untuk membuka antar dunia multiverse gitu. Dan di situ
tagline dari iklan Nexus itu adalah tanyakan pada doktermu. Nah, itu kan bisa jadi Doctor referensi ke Strange. Doctor Strange. Bisa juga kan. Kita tuh lagi-lagi udah overthinking karena hal itu gitu. Jadi itu lagi-lagi harapan saya ketika 2 episode tersisa. Singgunglah dikit soal multiverse ini karena kita udah di PHP-in di Spider-Man Far From Home gitu. Jadi pada akhirnya itu tidak terjadi lagi sampai akhirnya ekspektasi terendah saya minimal tolong munculkan Doctor Strange di episode akhir dan tidak terjadi juga. Harapannya kan ada sebuah bridging ya antara WandaVision ke Doctor Strange in the Multiverse of Madness gitu. Jadi kita bisa menebak mengira-ngira apa nih yang terjadi gitu. Ternyata masih belum juga dihadirkan. Jadi murni totally ini sebetulnya serial yang simple, yang sederhana dengan cerita yang dalam tentang sisi lainnya seorang Wanda Maximoff, tapi kita ekspektasinya yang terlalu ketinggian. Kalau Masnya apa aja nih kira-kira? Yang paling besar sih saya sih merasa mengenai X-Men nih ya, atau kita ngomong ini The Mutants. Yang mengenai Quicksilver itu pas episode pertama itu pas pertama kali dia muncul tuh ya, Quicksilver ya, si tokohnya si Quicksilver itu, saya merasa wah senang nih. Tapi selama 1 minggu ini malah selama 1 minggu setelah itu malah saya berpikir nih, ini beneran apa enggak nih? Kok agak-agak meragukan nih. Itu saya agak-agak meragukan, tapi saya masih berharap nih, benar-benar berharap nih, apalagi pas waktu episode pamungkas nih, episode ke-9, sehari sebelumnya itu muncul berita bahwa X-Men akan dibuat di dalam MCU dengan judul The Mutants. Mutants, ya kan? Nah, sedangkan kita tahu si Monica Rambeau kan di sana kan menjadi berubah karena dia keluar dari terkena dampak dari keluar masuk daripada dunia Wanda ya, realita Wanda, dan akhirnya itu dia mendapatkan kekuatan. Nah, ini saya benar-benar berharap nih karena mendengar itu The Mutants, wah kalau gitu nih oke lah, kalau bukan Quicksilver semoga nih siapa kek dimunculkan nih, seenggaknya itu ada clue-clue sedikit lah. Nah, itu saya benar-benar berharap tuh. Terus yang berikutnya sama seperti kayak Mas Dian itu, saya berpikir nih ini si Agatha, tapi di balik itu siapa nih? Atau bahkan saya berpikir bahwa si Quicksilver-nya itu, saya berpikir itu merupakan perwujudan daripada anaknya si Agatha yang nyamar. Kan anaknya Agatha kan juga penyihir, ya kan? Dia kan penyihir juga. Pas apalagi kan di episode ke-7 yang di terakhir tuh, di post credit ending kan si Monica lagi buka yang buka pintu ya. Buka pintu, tiba-tiba ada si Evans kan ya. Nah, itu kan kita mikir, ini kok ketahuan nih, wah jangan-jangan ini anaknya nih, jangan-jangan nih nanti dimunculin kali nih. Nah, saya berpikir seperti itu. Terus yang kedua itu, yang berikutnya itu, saya berpikir sama kayak Mas itu, ada sosok di balik selain Agatha nih. Siapa nih? Atau memang murni si Agatha ini ingin mengajari? Karena kan kalau di komik kan Agatha itu sebagai guru, mentor. Nah, ini justru saya pas awal-awal berpikir, ini di balik sosok Agatha nih pasti ada sesuatu nih. Tapi saya bisa berpikir kayak untuk 9 episode ini nggak mungkin ini nih. Saya berpikirnya itu bahwa Agatha ini ingin merekrut si Wanda dan ingin mengajari dia nih secara dalam arti bisa bilang ini secara kasar, dalam arti kan ada guru yang ngajarin itu secara halus, ada guru yang ngajarin itu secara paksa, misalnya benar-benar menyadarkan bahwa kekuatan kamu ini sebenarnya seperti ini nih, jadi dipaksa dipaksa untuk menjadi marah, dipaksa untuk menjadi sedih, dipaksa untuk ke masa lalunya, untuk melihat penderitaan yang dialami, menggali lagi itu traumanya supaya menimbulkan kekuatan aslinya, sama kayak Dark Phoenix ya. Istilahnya kan kekuatan asli itu dari trauma masa lalunya ternyata itu keluar, istilahnya kita ngomong gitu tuh kalau kita bertanya ya. Nah, saya berpikir seperti itu sih, dan ternyata itu ya salah semua ya. Ya, betul sekali. Dan yang tadi yang multiverse apa lagi? Ya, multiverse itu kita udah berpikir kan berkeliaran tuh, jadi itu Nexus segala macam kan. Terus habis itu ada tadi itu dibilang Scarlet Witch, dibilang House of M, ini efeknya apa nih? Tambah lagi nih Mas, yang Paul Bettany ngomong bakal ada aktor
Iya, cameo kejutan di ending episode 9. yang udah apa, Itu terlalu udah terkenal, parah tuh. yang udah lama disayangin apa Iya. bekerja sama kembali, kita langsung mikir-mikir nih, siapa yang udah pernah sama Paul Bettany, siapa nih? Dan waktu itu sempat rumor terkencang dan terkuatnya adalah Profesor X versi Patrick Stewart. Pada Hmm, akhirnya kayaknya fans itu sepakat kayaknya dia yang keluar dari segala kemungkinan yang ada. hmm. Ternyata zong semua. Wah, dari Profesor X sampai ke Magneto. Ya, Tapi Magneto. versi yang Patrick Stewart ya, yang versi lamanya. Iya. Eh, nah, itu benar-benar ya tadi itu saya bilang itu kenapa di satu sisi itu ini merupakan satu marketing yang gratis yang benar-benar wah, Hmm. tapi di sisi lain ini bagi fans yang terlalu fanatik ya itu bisa Ya, menjadi pedang bermata dua. Tapi kalau benar. saya pribadi sih enjoy wah ini banyak teori. Oke deh, saya coba berteori-teori sendiri, berpikir sendiri. Hmm. Tapi kalau Zong ya udah nggak Iya, ada betul betul. masalah. Berarti Hmm. apalagi misal kalau multiverse kan paling kenceng kan multiverse-nya ya, paling kenceng ini. Wah ini nanti si Iya, Wanda nih jadi villain nih. Nah itu saya benar-benar harapkan tuh di episode 9 si Wanda benar-benar jadi jahatnya sejahat-jahatnya dan itu digantung habis udah istilahnya gitu. Supaya nanti oke. di endingnya itu kacau tuh. Nah dari kekacauan itu saya berharap itu nyambungin ke nanti ke Doctor Strange. Doctor Strange ya. Hmm, tapi ternyata Tapi tadi kalau untuk potensi itu cukup besar sih karena Wandanya sendiri kan udah bertransformasi ya jadi Scarlet Witch. Kita lihat sampai di apa post credit scene pun hmm, dia lagi mempelajari buku Darkhold nih dan hmm, dia udah menyerap dark magic-nya dari Agatha, jadi masih ada besar kemungkinan berpotensi dia jadi sosok villain besar tuh masih cukup ada sih kalau hmm, untuk itu. hmm. Cuman kan kurang kurang jahat istilahnya. Nah, ya ya ya. Kayaknya Walaupun waduh kayak Infinity War gitu ya eh, ending. walaupun sebenarnya ya jahat, dalam arti dia udah mengurung orang Hmm, segitu banyak di tanda kutip disiksa ya. secara mentally ya, di penjara secara mentally itu. Hmm, Tapi ya tadi itu ya kayak gimana? Tapi untungnya saya masih bisa nerima sih dan masih bisa berpikir bahwa hmm, ya ini bukan ya ini kayak kesalahan daripada kita yang berteori terlalu banyak seperti itu. betul betul. Nah, terus kan ini kan dengan menontonnya beberapa beberapa apa episode nih, kan kita lihat nih banyak banyak apa? Banyak tokoh-tokoh yang sudah dimunculkan nih dari si Hmm, Wanda, si Vision, si Agnes, si Agatha, terus Monica Rambeau, ya. terus ini ada nih Hmm. yang paling nyebelin si Hayward. Oh yes. Walaupun si Hayward itu kan sebenarnya kan ya bisa dibilang itu eh, nggak salah-salah banget sih ya dibilangnya. Terus ada si Jimmy Woo, terus ada Darcy Ya ya. ya. Nah, dari para tokoh ini nih yang paling Hmm. berkesan apa? Siapa nih? Atau yang paling berkesan dan yang paling kurang? Yang paling berkesan Hmm. tokoh ya, Hmm. bukan aktornya. Otomatis tokoh dengan Uh, aktornya yang dengan kalau perannya. kalau saya sih cukup menyenangkan melihat si Kat Dennings ya kembali memerankan si Darcy Lewis tuh kayak epic comeback banget gitu karena dia itu pertama kan Oh. muncul tuh di film Thor ya Hmm. dua film Thor doang dia main gitu Hmm. jadi udah cukup lama absen ketika dia hadir lagi tuh dia dapat role yang lebih besar gitu dapat peran yang lebih banyak dan dia benar-benar manfaatin itu dan fans sangat menyukai peran dia di situ gitu dengan apa namanya dengan keluguan dia dengan apa tingkah likunya dia yang lucu gitu dan tetap apa namanya tetap cerdas gitu menyikapi segala keadaan di tengah Sword itu yang dikuasai si Tyler Hayward gitu jadi saya cukup terkesan dengan Darcy di sini bisa dibilang jadi idola kita bersama lah untuk sesama penonton WandaVision gitu. Uh, Terus kalau untuk yang lain juga saya cukup takjub melihat si Tyler Hayward ya, karena bagaimanapun kelicikan dia itu ketika penonton udah ngerasa emosi, kesel, ini aktor sukses Hmm. meranin
karakter dia gitu. Kalau Betul, kita betul. biasa aja berarti mungkin kurang kurang dapet gitu. Tapi ketika kita beneran kesel, beneran gedek gitu sama nih orang, itu beneran dapet tuh berarti apa Hmm. namanya yang dia peranin gitu. Kalau untuk karakter sampingannya ya dua orang itu, tapi di samping itu juga saya seneng lihat gimana di episode awal terutama yang apa namanya masih sitkom tuh 50 60 di situ kita bisa lihat sisi lain seorang Paul Bettany, Elizabeth Olsen saat berkomedi itu gimana dan ternyata mereka good act gitu, benar-benar eksekusinya bagus gitu, emang eksekusi komedi-komedinya dengan dapet gitu. Apa namanya kalau istilah komedi di TV itu gernya dapet banget gitu. Jadi di sini kita bisa melihat sisi lain kualitas dari mereka berdua gitu, Bethany dan juga Olsen. Yang dimana kalau di film-film sebelumnya kan mereka role-nya sangat-sangat serius gitu, tapi di sini kita bisa lihat sisi lain yang berbeda. Jadi cukup banyak mengeksplorasi tokoh dan karakter yang dihadirkan sih WandaVision ini. Jadi ya yang saya cukup berkesan yang mereka-mereka itu. Iya, iya. Nah, ini juga sosok siapa? Si Darcy ini juga masih tanda tanya ya, maksudnya setelah dia memasuki dunianya si Ya. Wanda, itu nanti dia apakah dia Hmm. akan mendapatkan satu kekuatan apa nih? Ini kan masih tanda tanya ya. Kayaknya sih enggak, karena sekali doang kan dia. Oh, jadi nggak keluar masuk ya? Dia nggak keluar masuk. Kalau si Monica kan Keluar 3 masuk. kali atau 4 kali tuh. Iya. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke. Nah, iya tapi benar sih ini semuanya ini emang apa mainnya ini bagus-bagus semua sih dalam arti walaupun ini Iya, betul. seri justru menurut saya sih karena ini seri jadi saya bisa dieksplor nih lebih lebih banyak lagi mereka punya waktu Mhm. untuk mengeksplor dari setiap karakter mereka nih. Nah, sekarang nih kalau kita tanya misalkan atau kita bahas segi positif dari satu season WandaVision apa nih? Sisi positifnya ya, Hmm. kalau saya sih gini dulu deh. Atau Kita plus nih? mundur dulu deh. Hmm. Apa namanya? Kan kalau kita ngomongin WandaVision mungkin di sosmed berapa ya 2 hari terakhir ini banyak yang ngomongin episode terakhir ya. Coba kita mundur dulu eh, di episode awal tuh. Itu waktu pas era-eranya sitkom, itu bisa dilihat bahwasanya Marvel Studios ini benar-benar bisa mengeksekusi sebuah sitkom dengan sangat baik gitu. Naskahnya, komedi-komedinya yang dihadirkan tuh komedi tahun sekian banget gitu. Ya gimana mereka bisa membuat kelucuan dari kondisi di saat itu kan hal-hal yang di luar pikiran kita gitu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bahkan kita ikut ketawa ngeliatnya kelucuan-kelucuan di sono gitu. Jadi apa namanya? Kita bisa melihat hal-hal detail seperti itu yang mungkin sudah cukup terlupakan itu karena udah cukup lama kan ya episode awal itu. Terus juga yang kayak detail-detail apa namanya tuh, yang layarnya aja kan beda Hmm, tuh. hmm, hmm. Yang tahun 50-an, tahun 60-an itu kan apa namanya resolusinya kan beda. Hmm, Ya, betul. jadi di situ saya cukup cukup takjub dan cukup kagum lah dengan detail yang dihadirkan di situ. Terus kemudian juga banyak Easter egg yang banyak mereferensi dari komik-komik Marvel yang berkaitan dengan cerita yang ada Wanda dan Vision-nya gitu. Meskipun saya nggak hafal ya, karena saya sendiri cuma melihat salah satu referensi yang ngebedah banget gitu, kayak misalnya ada nomor rumah, nomor plat rumah, itu semua ada referensinya dan itu benar-benar diperhatikan dan dilakukan dengan sangat-sangat detail gitu. Kayak misalnya kostum juga, ini kostum referensi ke kejadian apa kayak gitu. Bahkan kayak perabotan-perabotan rumah, iklan-iklannya itu kan detail banget gitu. Jadi itu saya suka banget sih di situ. Nggak ada hal kecil yang miss gitu. Kayaknya semua tuh punya meaning, semua itu punya arti tersendiri lah untuk semua yang dihadirkan di WandaVision ini. Terus juga um, masih di ini ya positifnya mungkin ini apa terkait dengan teori banyak yang patah. Itu kalau kita ibaratkan sebuah koin gitu, ada 2 sisi. Di sini mungkin sisi yang kecewa, tapi di sisi lain kita bisa lihat di sini dengan plot yang sulit ditebak, ini Marvel melakukan pekerjaan yang sangat brilian sebetulnya. Karena kalau misalnya semua teori itu benar, ya so what gitu, nggak ada unsur kejutannya lagi, terlalu gampang ditebak ceritanya. Tapi ternyata kan semuanya nggak ketebak dan ini berarti satu buah eksekusi yang sempurna
dari Marvel. Kalau kita mau berpikir lebih positif gitu, Hmm. dengan tidak ada ekspektasi apapun. Hmm. Ya, jadi kurang lebih itu sih. Sama saya satu lagi suka pengembangan karakter dari Wanda di sini benar-benar digali dengan sangat dalam gitu. Terutama waktu pas episode 8 saya suka banget waktu flashback melihat masa lalunya Wanda yang apa namanya Yang nyes. dari dia kecil, kesedihan dia, traumanya dia, waduh itu benar-benar satu episode yang paling epic menurut saya. Ya kalau nilai positif yang saya suka dari serial ini itu sih. Hmm. Ada Emang, tambahan mungkin Masnya? emang sih saya setuju sih. Bahwa justru salah satu kelebihan yang saya rasakan yang sama kayak Mas Dian rasakan itu adalah ini justru yang membuat saya tertarik menonton WandaVision itu, di mana di awal-awal itu dia itu mempunyai tipe atau genre tanda kutip sitkom ya, sitkom dari Ya. era 50-an. Nah, itu karena saya dari dulu emang suka nonton sitkom lama ya, dari kecil ya. Oke. Itu jadi misalnya selain nostalgia, tapi saya berpikir ini mau dijadiin apa nih? Dalam arti Ya. apa hubungannya sitkom dengan sesuatu yang serius nih, MCU nih dalam arti nih. Apa nih yang menjadi jalan atau benang merahnya nih? Nah, hal itu kan justru membuat dua sisi sih. Nanti satu sisi adalah kita menjadi penasaran seperti saya. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan nih? Tapi di satu sisi seperti ada kejadian di teman saya yang lihat itu, ini mah WandaVision baru ngeliat iklannya itu udah malas nonton. Karena pikir kok kayak gini sih MCU kok kayak gini, saya kok ketawa nggak jelas kayak gini. Akhirnya dia nggak nonton, ya udah itu saya kembalikan ke orang tersebut. Nah, seperti itu. Dan tadi itu secara detail kita ngomong itu baik itu dari kostumnya, terus dari referensi dari sitkom yang diambilnya, istilahnya kan seperti itu dibuat sama tuh, dari perabotannya, dari tingkah lakunya, cara ngomongnya pun itu dibuat seperti sitkom 50-an tuh, 60-an, 70-an tuh. Cara ngomongnya loh, dalam arti. Cara actingnya dibuat seperti sitkom itu, bukan hanya bajunya, terus actingnya seperti biasa, enggak, tapi actingnya itu dibuat kalau kita seolah-olah itu kita benar-benar nonton era segitu. Dan saya setuju nih, berarti yang bagusnya daripada timnya MCU adalah memberikan Easter egg yang mungkin berhubungan atau tidak berhubungan dengan MCU, tapi misalnya dari komiknya, tadi itu nomor rumahnya di Comic Vision berapa, misalnya seperti itu, ataupun kejadian apa, dan hal itu justru Easter egg itu yang sengaja dilemparkan itu, sehingga fans itu berteori nih, padahal mungkin aja itu fan service doang, istilahnya kan. Padahal itu mungkin maksudnya fan service doang, tapi kita malah para fans yang fanatik itu malah berpikir ini apa nih yang terjadi, dan akhirnya membuat kita nih berpikir sama juga seperti mereka. Terus selain itu juga tadi saya bilang itu kreatif sih, bayangin itu iklannya itu tiba-tiba ada iklan itu benar-benar kreatif sih itu, dan itu iklannya jadi membuat kita pikir pas pertama kali muncul iklan itu, kok ada iklan nih, maksudnya apa nih, istilahnya kan gitu kan, ini ada pesan tertentu atau cuman buat lucu-lucuan aja, dalam arti kan seringan gitu ya. Nah, cuman buat ya udahlah, cuman buat hiburan dilemparin gitu aja. Ternyata itu kok makin kemari iklannya kok makin penasaran. Nah, seperti itu malah jujur nih setiap episode malah saya merasa mana nih iklannya, iklannya udah nggak ada lagi. Kalau kita kan biasa nonton sinetron kan malas iklan, kalau ini kita malah nyari iklannya kok belum muncul, iklan apa lagi nih. Nah, terus segi positifnya ada tadi itu yang saya sangat suka sih ya. Jujur yang seperti sebelumnya saya ngomong ke Mas Dian bahwa timnya daripada Marvel ini bisa mengangkat tanda kutip ya sosok atau tokoh misalnya yang samping atau misalnya yang misalnya bisa bilang ini generasi sekarang ini siapa sih Scarlet Witch, siapa sih si Vision. Tapi ini diangkat dalam arti diangkat dan dijadikan satu seri, dan akhirnya ini orang akan jatuh cinta kepada sosok Vision dan sosok Scarlet Witch. Kalau zaman kemarin kan ngomongin Scarlet Witch paling bilang, artisnya cantik nih, paling cuma gitu doang kan. Kalau kita lihat selentingan di meme atau apa tuh,
di mana Mhm. di mana para aktornya saya lagi ngobrol sama itu cuman pujiannya itu oh cantik nih si ini nih, tapi sekarang ini ngomongin mengenai karakter. Nah, itu dia tuh, ini yang saya benar-benar anggap nih positif. Nah, hal inilah yang membuat saya penasaran sama Winter Soldier dan Falcon nih. Walaupun saya Iya, nggak ekspektasi saya nggak benar-benar nggak ada ekspektasi sama sekali sih. iya. Tapi ini yang Oke, membuat oke. saya penasaran nih. Ini pengen diangkat jadi seperti apa nih? Seperti itu. Nah, itu sih. Terus kalau dari aktornya, aktrisnya itu kita nggak usah ngomongin sih. Mereka ini udah kayaknya udah biasa dan istilahnya maksimal yang tadi itu yang saya puji itu di kala mereka di sitkom 50-an mereka berakting seperti mereka memerankan sitkom Iya. 50-an. Di kala mereka Betul, 50-an betul. mereka berakting cara bicara mereka seperti 80-an. Di kala mereka Mhm. sitkom 2000-an mereka berakting seperti sitkom tahun 2000-an. Itu sih benar-benar menurut saya sih Iya. nggak mudah sih. Seperti itu sih Mas. Nah, kalau Oke. dari tadi kan dari positifnya nih, kalau atau kelebihannya. Nah, kalau dari ada nggak kekurangan-kekurangan daripada serial ini atau mungkin episode apa yang merasa kurang? Apa ya? Kalau ngomong bercandanya sih durasinya kurang ya. Kadang kita nonton terlalu singkat banget ya. Ini jokes aja sih bercanda aja. Tapi bener sih Karena durasinya kurang. ya kan apalagi karena episode terakhir. karena di awal aja udah ada previously on WandaVision itu udah berapa menit. Terakhirnya kreditnya berapa menit. Please stand by ya kan itu jadi villain bersama. Please stand by. Tapi kalau ngomong kekurangan ya, maksudnya yang menurut saya agak aduh gimana gitu. Itu adalah mengenai wasting karakter gitu, karakter yang disia-siakan atau mungkin lebih tepatnya cast yang disia-siakan. Menurut saya masih nggak menerima kenapa mesti dihadirkan sosok Evan Peters yang pada akhirnya tidak menjadi siapa-siapa di situ, hanya menjadi seorang Ralph Bonner gitu. Tapi sebelum episode 9 itu sebetulnya saya udah menaruh ekspektasi serendah mungkin sampai pada akhirnya saya meyakini Evan Peters ini nggak jadi siapa-siapa gitu. Tapi yang saya tidak suka adalah bagaimana eksekusi karakter ini di revealed itu begitu doang gitu. Cuma ketika dia lihat foto Ralph Bonner, terus Monica balik apa namanya ngehajar dia, terus ada kekuatan di kalung dia lihat dicabut selesai karakter itu nggak muncul lagi gitu. Jadi saya merasa agak kurang aja gitu karena waktu pas di episode 6 ya kalau nggak salah yang dia pakai kostum Quicksilver versi komik itu kan dia porsinya cukup banyak gitu, di blow up banget di situ dan kayak jadinya dragging banget, anti klimaks banget untuk sosok yang diperankan Evan Peters ini. Terlepas dari dia bukan Quicksilver itu udah bukan masalah lagi, tapi uh, jadi saya merasa agak tersia-siakan banget gitu, mahal-mahal gitu kontraksi Evan Peters tapi begitu doang. Sama satu lagi sih karakter yang tersia-siakan menurut saya itu kayak Doti gitu. Di awal kan kayak dia disorot banget gitu sampai kita agak curiga jangan-jangan dia ada permainan juga, ternyata dia warga biasa. Jadi agak ya kenapa gitu yang di episode terakhir itu baru muncul lagi gitu. Itu kalau untuk dari segi cast ya. Kalau untuk kekurangan terus juga um, dari sisi villainnya Agatha ini kayaknya masih agak kurang tereksplor menurut saya. Motif dia sampai sebegitunya kayak cuma sekedar dia pengen menguasai ilmu apa menguasai ilmu sihir yang Wanda punya. Kayaknya cuma motifnya sekedar itu aja gitu, kayak kurang tereksplor dan tergali lebih lagi kenapa dia pengen banget gitu uh, menguasai itu gitu sampai dia melakukan segala hal itu semua. Sama satu lagi deh, kayaknya alur ceritanya banyak yang agak terulur-ulur gitu. Biar ada satu momen ini ditunda pekan depan aja eksekusinya. Jadi ini di episode ini dipanjangin gitu. Itu beberapa kali saya nemu momen kayak gitu sih. Oke, oke. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu agak kecewa atau saya agak justru nih momen-momen di mana istilahnya sudah masuk tanda kutip ke dunia nyata nih,
Nah, itu saya merasa sepertinya kok tidak ada yang spesial lagi nih dari serial ini, dalam arti tidak ada sesuatu yang unik lagi. Dan ini Oke, bukan oke. salah loh, nggak salah. Dalam arti Mhm. mungkin karena ekspektasi saya karena di awal itu begitu kreatif seperti itu, saya berharap ini Ya. nanti ini ada sesuatu yang berbeda nih dari di dunia nyatanya ini, saya eksekusinya berbeda nih. Ternyata itu Mhm. seperti yang kita lihat ini di episode kalau 8 kan lebih ke flashback lah ya kita bilang ya, karena Ya. itu kan Mhm. flashback oke lah kita masih bisa terima. Pas di episode 9-nya ini, itu ya seperti film Marvel biasa atau film seri Marvel biasa. Oh, ini villain, Oke. ini heroes, berantem bak 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 bak, habis Mhm. itu ya kayak tadi itu, ya ini hampir kalah, ini hampir menang, misalnya kan seperti itu. Nah, itu masih Mhm. eksekusinya itu tadi itu mungkin durasinya kali menurut saya ya, durasinya atau mungkin Iya ya. ekspektasi saya yang terlalu ingin agar unik, dalam arti tanda kutip unik nih, agar Mhm. unik, dieksekusi unik, tapi ternyata ini kok seperti film Marvel biasa, ngerti ya? Oke, oke. Nah, kan itu kan berantem kan itu kan seperti Marvel tuh yang di mana vision-nya terbang tuh, istilahnya itu kan seperti Oh film ya. Marvel biasa atau di mana istilahnya penyihir lawan Agnes melawan si Scarlet tuh, istilahnya Wanda melawan Agnes itu tembak-tembakan aja tuh kayak gitu, itu kan seperti film superhero biasa. Nah, mungkin saya Mhm. terlalu berharap agar mendapatkan tontonan yang unik nih di episode ini, di dunia Oke, ya. nyata nih, tanda kutip. Tapi ternyata Ya, kan ya. seperti itu. Nah, itu saya agak kecewa sih itu, tapi itu mungkin bukan salah mereka ya, dalam arti ya. Ya, oke, Dan oke. bagi saya itu Ah, agak sangat sayang tuh. Bagi saya sih itu kekurangan mereka sih, agak sangat sayang kenapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk membuat sesuatu yang berbeda, berani nih. Berani mhm. menciptakan satu tanda kutip genre atau istilahnya jenis yang Oke. berbeda dalam arti. Terus ada Fighting yang dengan style berbeda mungkin ya. yes betul, dengan style yang berbeda nih, berani gak nih seperti Mhm. itu. Tapi ternyata itu pakemnya masih sama seperti pakem MCU nih, yang mana Ya, oke. saya takutkan ini terjadi di film Falcon and the Winter Soldier nih. Saya cuman ya film bak big book, istilahnya ya paling politik apa-apa, cuman ya istilahnya ya udah nggak, bagi saya itu jangan-jangan nggak ada yang menarik nih, dalam arti cuman buat jembatan Oke. aja ke dari film A ke film B, cuman buat tanda kutip sapi perahan aja nih. Tapi semoga saya salah sih. Oke, oke. Terus berikutnya itu emang ada beberapa istilahnya ada beberapa toko ini yang istilahnya cuman numpang lewat, tanda kutip bukan numpang lewat, cuman dalam arti motif Mhm. ini kurang kuat kayak siapa si direkturnya tuh si Hayward tuh, walaupun mungkin Ya. motivasinya benar, dia udah merasa kehilangan, terus habis itu dia melihat nih ada penyihir jahat nih, tanda kutip penyihir jahat nih, karena si Scarlet kan mengurung puluhan mungkin sampai ratusan manusia di dalam Warga. Mhm. di dunianya dia sendiri tuh, di mana sebenarnya Mhm. pikirannya itu di penjara tuh, karena pas disadarkan kita bisa melihat warganya itu sengsara secara mentally. Iya. Tapi ini si Taylor Mhm. ini kok kayaknya itu dibuat ya itu dalam arti ya dibuat dalam arti motifnya tanda kutip nggak terlalu ditonjolin. Kalau kalau film MCU biasanya kan kita kan bisa melihat nih kayak si Baron tuh waktu itu kan motifnya kan oh keluarganya Oh, istilahnya iya. mati segala Deep macam itu. kan ya. Dalam itu. Nah, Heeh. kan seperti itu kan kita kan malah bersimpati atau si Mhm. Killmonger itu yang salah satu villain yang sangat-sangat Oh ya. berkesan di saya nih di film MCU ya dalam arti Mhm. ini Iya, malah ya. saya Mhm. bersimpati dengan Killmonger-nya bukan bersimpati dengan Black Panther-nya. Nah, itu kan harusnya kan Mhm. kalau misalnya Hayward yang dijadikan tanda kutip villain harusnya kan ditonjolkan nih motivasi dia apa nih? Kenapa dia sangat ingin menghancurkan bahkan membunuh si Scarlet nih dan Vision yang ada di dalam situ. Nah, karena mungkin kan dia kan berbahaya dan menawan atau merugikan ratusan orang nih warga tidak berdosa nih. Ya. Nah, dan terakhirnya pun cuman gitu aja ditabrak habis itu ditangkap. Nah, seperti itu kan kayak Nah, eksekusinya gimana gitu. Terus apalagi kesannya supaya kita membenci dia berusaha menembak daripada anaknya si Wanda. Nah, itu kan kesannya ini nah iya. dipaksakan supaya dia ini kesannya Iya jahat sih. gitu. Maksud saya buat Iya, iya, apa? iya. Dan nanti Betul, betul, betul. walaupun Setuju saya nih. pada pada akhirnya saya emang benci sama dia.
Nah, Tapi motifnya yang kurang dalam ya. motifnya kurang dalam tuh. Atau saya tadi itu misalnya kayak Monica Rambeau juga, saya kan kita kan masih belum tahu nih kekuatan-kekuatannya. Terus si Darcy Ya. abis nabrak terus hilang, istilahnya kan di akhirnya itu udah nggak kelihatan lagi tuh dia mau gimana kan. Iya. Yang kelihatan cuma si Jimmy kan, Jimmy Woo doang kan. Nah itu sih cuman tadi itu saya bilang itu ada beberapa nih yang motif-motifnya sama kayak Agnes. Oke, Agnes ingin ingin kuat, ya kenapa istilahnya? Ingin Ya itu. menguasai sihir, ya kenapa? Kita cuma dikasih kilas balik Tapi bahwa dia masih nggak dapat itu. ya, kita cuma dikasih kilas balik bahwa dia ini ingin dimusnahkan karena ingin belajar. Nah, tapi ya apa nih? Apa yang menjadi motivasinya nih? Apakah dia benar-benar cuma pure orang jahat atau sebenarnya ada sesuatu yang dibalik itu? Apalagi kan ini kan kok berbeda nih sama versi komik nih. Istilahnya kan harusnya kan dimunculin nih kalau berbeda dengan versi komiknya nih motivasi-motivasinya. Why-nya ya, kenapanya gitu. Cuman tadi mungkin ya tadi itu saya setuju sama Mas itu ya inti-intinya mungkin durasi kali ya. Atau terlalu banyak Bisa tokoh jadi kali. sih. Atau terlalu banyak tokoh kali Mas ya. Karena banyak yang mau dimasukin gitu. Karena plotnya cukup banyak, tapi sementara ya ini sekali lagi series rata-rata satu episode cuma setengah jam gitu. Yang Sekali ini lagi mungkin setengah balik jam lagi ke betul. durasi sih, ya kan? Padahal kalau Apalagi plot utamanya tetap harus diisi Wanda. padahal itu di film-film lain 1 jam 45 menit ya series ya rata-rata ya. Ya, Ya, 45 rata-rata ya kalau film-film yang biasa. rata-rata. Nah, tadi udah kita ngomongin plus, minus, terus habis itu ekspektasi kita. Nah, tadi kita sempat ngomong nih. Nah, sekarang nih kira-kira nih menurut Mas nih apa nih yang misalnya yang menjadikan Wanda ini begitu spesial? Apakah dia akan mempengaruhi the future of the MCU gak nih? Oke. Tapi sebelum itu saya kepikiran satu hal sebetulnya beberapa waktu terakhir ini. Ini masih terkait dengan pertanyaan terakhir sama pertanyaan sebelumnya yang tentang negatif. Menurut Masnya, gini deh, kita kalau ngomong serial Disney Plus itu The Mandalorian, itu berhasil menarik banyak penonton baru Star Wars. Jadi orang yang nggak tahu Star Wars, mereka bisa ngikutin Mandalorian. Mereka menikmati Mandalorian sampai akhirnya nontonin Star Wars. Tapi hal ini kira-kira bisa berlaku nggak untuk WandaVision ini? Penonton baru apakah bisa menikmatinya gitu? Menurut saya sih enggak gitu. Kalau menurut Masnya ada pendapat nggak tentang hal ini? Itu nggak bisa karena nanti seperti yang tadi saya bilang itu ini terlalu unik dalam arti misalnya digadang-gadang film superhero, misalnya kita bilang ya WandaVision adalah film superhero. Tapi kok ada sitkom 50, sitkom 60, sitkom 70, itu dia tuh, ngerti ya? Iya. Ngerti ya? Iya, betul. Bahkan gini, bahkan fans film Avenger MCU, kita bilang MCU, fans MCU pun bisa males nonton WandaVision. Mereka lebih tertarik nonton Falcon and the Winter Soldier dan Loki yang jelas-jelas tanda kutip ya itu jelas film tuh bukan coba-coba, bukan misalnya bukan yang nyeleneh, misalnya ada komedi apaan tuh. Menurut saya sih ini kalau untuk mengangkat misalnya fans baru enggak, bahkan mungkin mengurangi nih awal ini mungkin mengurangi sampai akhirnya ending baru heboh gini. Nah mungkin baru udahlah saya cobalah seperti itu sih. Oh ya, bisa jadi sih kayak begitu karena ini kan jadi sebuah pertanyaan juga karena kalau melihat ini kan sama-sama dari Disney gitu. Saya melihat Mandalorian orang-orang yang nggak nonton Star Wars aja pada akhirnya ngikutin dan tertarik dengan Star Wars. Tapi mungkin WandaVision ini terlalu segmented ya jatuhnya, nggak terlalu untuk umum. Dan berbeda loh kalau menurut saya ya. Orang yang suka Mandalorian belum tentu suka Star Wars. Kenapa? Kalau Star Wars itu justru kalau kita nonton ulang lagi itu terlalu banyak politik, terlalu banyak segi secara senat, secara republik. Nah ini kalau menurut saya pribadi nih, justru terbalik nih. Orang yang Mandalorian justru ini bisa menangkap target baru, plus menambah yang dari yang target lamanya nih. Saya fans lamanya nih. Tapi fans barunya ini
belum tentu akan suka dengan film Star Wars lama di saat mereka menonton balik karena berbeda jauh nih. Ngerti maksud saya ya? Iya ya. Nah, hal ini yang terjadi dengan film Star Trek yang dimana Star Trek yang versi lama, terus habis itu tiba-tiba J.J. Abrams masuk Star Trek itu terpecah tuh, berhasil menangkap generasi baru untuk menyukai Star Trek karena benar-benar berbeda dengan Star Trek yang dahulu nih. Kalau Star Trek dahulu kan lebih banyak negosiasi segala macam lah, bisa banyak ngobrolnya segala macam. Nah, kalau yang Star Trek yang baru kan terlalu banyak menjual aksi. Nah, itu beberapa penggemar itu malah nggak suka. Nah, hal ini yang terjadi di Mandalorian nih, dalam arti. Tapi terbalik dengan WandaVision, orang yang nggak tahu MCU melihat ini belum tentu mau nonton karena tahun 50-an apa sih, tahun 60-an apa sih. Itu orang yang belum pernah nonton MCU loh. Orang yang sudah nonton MCU melihat itu juga, aduh ini ngapain sih dibuat coba-coba kayak ini, udah mendingan gue nunggu Falcon Winter Soldier yang tanda kutip lebih jelas lah filmnya, normal. Sampai akhirnya mungkin episode terakhir baru atau episode 8 baru ngomong, ini ada istilahnya episode kilas baliknya si Wanda nih gini ternyata berhubungan loh. Nah itu baru mikir, oh iya ya kalau gitu, kalau karena gue fansnya MCU jadi gue mau tahu nih, menelaah apa sih yang ada di pikiran si Wanda. Nah baru mencoba. Tapi di kala waktu pertama kali muncul, sama kayak Mas Dian, contohnya kan Jumat malam atau Sabtu. Iya. Kalau saya justru karena tanda kutip nyelenehnya itu, uniknya itu, justru saya pantengin dan saya nggak sabar. Terbalik saya. Oke. Jadi emang agak unik sih WandaVision ini ya. Kalau untuk bisa dibilang ini hanya untuk meneruskan sebenarnya servis untuk meneruskan fans-fans yang udah ada gitu. Masih agak sulit untuk menjaring satu komunitas fans baru gitu. Dari fase 4 MCU ini berarti, karena masih erat banget kaitannya sama cerita-cerita yang lama, tokoh-tokohnya segala macam. Berbeda dengan Falcon and Winter Soldier, nanti kan tanda kutip dijualnya itu ini nih The New Captain America. Nah jadi kan orang kan pada fans baru pada akan apa sih yang baru apa sih istilahnya mungkin gitu tuh. Dan itu mungkin bisa lebih menjual sih kalau menurut saya nih, kalau Falcon and the Winter Soldier untuk menjual ke fans baru ya. Ya oke. Kita lihat aja nanti gimana eksekusinya. Nah kembali tadi itu ke pertanyaan, kalau menurut Mas Dian nih kira-kira nih oh ya, belum terjawab. Yang untuk ini apa pengaruh WandaVision sama potensi MCU ke depan ya berarti. Yang jelas yang kalau dari acara Disney Investor Day kemarin itu si bos Marvel Studios kan Kevin Feige berbicara kalau WandaVision ini terkoneksi dengan Spider-Man No Way Home, terus ke Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kalau untuk Spider-Man ini masih tanda tanya, nggak kebayang sama sekali karena setelah episode 9 ini nggak ada tanda-tanda koneksinya di mana gitu kan. Tapi mungkin kalau udah pasti berhubungan dengan Doctor Strange karena di sini aja dunia sihir tuh tergali banget. Jadi kalau kita flashback lebih jauh lagi di Doctor Strange yang pertama itu tahun 2016, Mordo itu sampai kesel sama Doctor Strange karena ilmu sihir itu banyak yang terlalu berbahaya untuk dipakai karena bisa mengganggu realitas. Betul. Dan ini terjadi lagi di dunia Wanda. Wanda ini udah terlalu lewat batas juga sebetulnya. Nah, jadi pasti banyak hal yang tereksplor lah di Doctor Strange ini. Jadi kayak nanti mungkin bisa dibilang ini film yang big, film besar banget nih nanti Doctor Strange ini. Jadi efek dari Wanda ini cukup kuat untuk ke film Doctor Strange. Nah, sama mungkin kaitannya nanti bakal ke itu tadi antara Secret Invasion atau ke Captain Marvel 2 karena Monica Rambeau-nya sendiri kan udah bertransformasi ya, punya kekuatan super dan dia udah kayak di calling entah dari Talos atau Nick Fury di antara dua itu kan, karena nunjuknya ke langit dan dia ngomongnya he bukan she. Kalau she mungkin ke Captain Marvel. Sama pertanyaan satu lagi masih ada yang plot hole cukup besar dan mungkin masih bisa ditunjukin di cerita mendatang, White Vision itu kemana? Mungkin dia masih bisa muncul lagi di project MCU yang lain gitu, diangkatnya waktu pas kapan. Tapi yang jelas WandaVision ini
bakal mengeksplor lebihnya lagi nanti ke dunianya Doctor Strange, karena kalau ngomong MCU sekarang kan kayak dunianya terbagi-bagi ya, yang luar angkasa ya urusannya Guardians of Galaxy, yang dewa-dewa ya urusannya dunianya Thor. Thor, terus yang kalau yang agak rasional-rasionalnya itu ya Captain America, Falcon, Black Widow, Hawkeye, terus kalau yang ini kan dunia-dunia magic, dunia-dunia sihir, ya ini mereka larinya lebih ke arah sana gitu. Meskipun nanti bakal ada momen besar lagi, mungkin kayak Infinity War atau Endgame nanti di fase 5 yang akan menyatukan mereka semua. Jadi ini masih awal banget sih WandaVision. Belum lagi nanti ada Miss Marvel, ada si She-Hulk, Oh iya, itu kan banyak juga tuh ya. betul. Makin luas lagi nanti. Iya nih, soalnya nih kalau kita lihat-lihat nih cuman petunjuk yang di episode terakhir cuman kemungkinan itu ke Secret Invasion, ke Captain Marvel 2, terus ini White Vision, nggak tahu nih mau jadi apa nih White Vision ya, Iya, nanti itu apakah tanda mau tanya sih. dipersiapkan The New Avenger atau apa, itu kan kita nggak tahu tuh ya. Terus dokter akibat daripada si Scarlet Witch itu mempelajari sihir itu apakah mempengaruhi dari istilahnya Doctor Strange atau Spider-Man nih yang digadang-gadang nih Tobey Maguire dan si Andrew Garfield ini balik lagi nih ngomong nih katanya ini benar-benar digadang-gadang nih melalui Twitter segala macam ini pasti nih. Nah ini kan kita hanya kayaknya sih udah nggak bisa percaya lah ya. Setelah apa yang terjadi di WandaVision, kayaknya itu rumor itu makin lama makin menguap sih. Soal Tobey Maguire, Andrew Garfield. Atau bisa juga nanti dihadirin tapi jadi tokoh lain. Iya, nggak tahu jadi bapak-bapak yang lewat ngapain, nyebrang jalan atau jadi apa? Ya soalnya kayak si Jonah Jameson aja kan yang di kreditsin Spider-Man Far From Home bisa dibilang orang yang berbeda sama yang di Spider-Man-nya Sam Raimi gitu. Jadi nanti pun ada si Jamie Foxx sebagai Electro dan juga Alfred Molina sebagai Dr. Octopus, bisa jadi ya mereka bukan orang yang sama di film sebelumnya. Betul. Atau cuma namanya doang, nggak taunya bukan villain gitu. Dokter Octo apalah. Iya. Nggak taunya atau nggak taunya lagi main drama doang, istilahnya kayak ceritanya dia lagi main film drama teater, istilahnya kayak di salah satu di film itu kan. Nah iya benar. Ini sih masih banyak bisa dieksplor sih ini dari episode terakhir nih ya. Dan ini cukup membuat kita bertanya-tanya nih. Nah, memang banyak fans yang benar-benar kecewa, tapi ya kalau saya sih masih bisa mengimbangin sih dalam arti karena secara pikiran itu ya bukan salah siapa-siapa seperti itu. Betul. Nah, kalau saya bilang nih untuk film WandaVision nih secara overall menurut Mas Dian gimana nih? Dan istilahnya apa yang ingin Mas Dian sampaikan kepada mereka yang belum menonton WandaVision? Yang belum nonton ya, ini berarti kayaknya khusus untuk yang sama sekali belum tahu ceritanya. Nah, ya, yang pasti sih jangan berpikir terlalu jauh kemana-mana gitu, karena bagaimanapun juga MCU ini sudah merancang sebuah big map besar lah untuk mereka 10 tahun ke depan mungkin dengan fase 4 dan fase 5-nya gitu. Jadi ketika kita berpikirnya terlalu jauh, terlalu macam-macam, ekspektasinya terlalu tinggi, justru itu yang akan mematikan dari nilai esensi serial itu sesungguhnya gitu. Padahal ini kayak tadi saya bilang di awal gitu, seandainya ini langsung jebret 9 episode atau nggak ada teori-teori itu sama sekali, itu episode 8 sama 9 itu benar-benar epic kalau kata saya sih. Terlepas mungkin masih ada poin-poin minus, tapi ini benar-benar jauh lebih epic ketimbang dengan setelah teori berseliweran itu gitu. Jadi nikmatin aja kontennya ini, nggak usah terlalu berpikir macam-macam. Selesai nonton bolehlah untuk sekedar hiburan aja gitu, teori-teori gitu sebagai referensi kita bisa sangkut pautin ke komik Marvel yang mana atau nanti potensi nyambung ke film yang mana. Jadi ya udah nikmatin aja konten dari MCU ini, toh kita sebelumnya 11 tahun udah pernah 12 tahun bahkan menikmati konten MCU tanpa ini itu kok. Sekarang karena era sosial media makin menggila, jadi seperti ini juga efek yang dihasilkan. Betul. Ini memang apa?
Sesuatu wah ya. Ini benar-benar pengalaman istilahnya 2 bulan yang cukup wah ya, dalam arti kalau saya pribadi sih Banget ya. sih. Nah, yang berkesan dalam arti yang dimana kita bisa merasakan naik turunnya nih, terus habis itu kita merasakan kalau saya pribadi merasakan bergelora untuk mencari informasi, mencari teori-teori, mencari istilah Easter egg di mana yang mungkin Ya, kita belum tahu sama sekali. Oh ternyata ada. Jadi istilahnya itu justru dengan beredarnya fans teori ini, selain membuat kita berarti untuk berteori-teori sendiri, tapi ini juga untuk memancing kita untuk mengeksplor atau mencari tahu mengenai apa yang belum kita tahu nih mengenai WandaVision ya, Wanda dan Vision itu ya. sendiri seperti itu. Dan tadi yang saya bilang Betul, itu betul. bagusnya ini adalah dari tim Marvel ini ya bisa mengangkat dalam arti sebuah tokoh atau tokoh-tokoh yang tanda kutip yang samping nih menjadi satu sorotan yang benar-benar wah nih. Sekarang nih kalau sekarang kita ngomong Wanda dan Vision, orang udah ngeh. Kalau dulu kan WandaVision. Ya, Oh, WandaVision yang itu ya, cuman yang cantik itu, atau oh si Vision yang robot itu ya, istilahnya cuman yang iya. itu ya. Padahal itu kedua tokoh ini nih sebenarnya kedua tokoh yang paling kuat nih di Marvel, bener ya? Kalau di perkomikan itu Harusnya sih gitu. si Vision dan si Wanda ini nih dua tokoh yang paling kuat nih dalam arti dengan kekuatan yang berbeda Betul, justru. betul. Nah, seperti itu. Iya, Oke. Thank you banget nih Mas Dian nih untuk jadi teman Kongko BB69 untuk malam ini nih. Nah, jangan siap, siap. kapok-kapoknya, jangan bosan-bosannya ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Enggak lah. Bentar lagi Pasti. Justice League nih, 4 jam. Oh ya, Justice League 4 jam tapi dibagi 6 sequence ya. 6 sequence nih, 6 bab ya kita bilang ya dalam arti ya, atau 6 bukan Iya, seri tapi dibilang kayak 6 chapter, mungkin kayak kita nonton film si Quentin Tarantino ya. Kayak misalkan dibagi ya, chapter-chapter jadi ya. bisa di-post-post lah. Itulah. Iya. Nah, iya. Ini berikutnya ini kayaknya yang sangat ditunggu sih Justice League. Ya, semoga sih Falcon and Winter Ya, Soldier sih bisa lebih bagus sih kalau menurut saya sih. Tapi ya saya berharap sih walaupun nggak mudah-mudahan terlalu sih. ekspektasi saya. Oke, sekali lagi thank you banget nih Mas ya Mas ya. Nah, Mas Dian kalau misalkan mau Ya, lihat siap. review-reviewnya nih atau istilahnya kalau mau lihat postingan dari Mas Dian itu kemana tuh? Ke IG dan YouTube mana? Kalau untuk YouTube kita biasa suka review film dan series itu di channel YouTube WV Corner, tulisannya WV. Ya, WandaVision bisa juga tuh jadinya. WV Corner. Biar gampang diingat ya. WV Corner. Ya sama, kalau Instagram juga @wvcorner. Jadi itu. Jadi saya sekali lagi juga makasih Mas sudah diajak ngobrol lagi nih. Oke, sekali lagi thank you banget ya Mas ya. Nanti kita Ya, akan sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi Terima kasih juga. selanjutnya. Oke, Siap, siap. untuk Sobat B69, terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini. Dan jangan lupa dengarkan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Oke, see you.